Saudara, katekismus hari ini menyatakan dua realita kita sebagai manusia. Saudara, yang pertama, pada mulanya manusia diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Yang dipahami di dalam katekismus hari ini melalui kalimat Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk melakukan hukum Taurat Allah. Saudara, pada mulanya relasi manusia dengan Allah sungguh amat baik. Dengan relasi ini Allah memberikan perintah kepada manusia pertama untuk mengelola, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Allah juga memberikan perintah yang lain, saudara, yaitu sebuah larangan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun saudara, realita kedua terjadi, yaitu ketika hati manusia menginginkan sesuatu selain Allah. Ketika manusia lebih mendengar suara iblis, si pendusta, dan memilih untuk memberi makan keinginan hati mereka, maka sejak itu relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan manusia tidak lagi mampu untuk mengasihi Allah, menaati Allah, dan menyenangkan hati Allah. Saudara, hal ini terjadi terus-menerus seperti sebuah pola kehidupan dan semakin mengerikan. Rasul Paulus sangat menyadari, saudara, betapa mengerikannya hatinya sebagai manusia berdosa ketika dia berkata di dalam surat Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu, kata Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dan saudara, upah atau reward untuk setiap manusia berdosa, setiap kita, adalah murka Allah. Sesuatu yang memang pantas dan layak untuk setiap kejahatan hati dan kehendak kita. Tapi saudara, mungkin kita berpikir, wah, sepertinya Allah kurang fair, kurang adil. Perintah dan hukum Tuhan itu sulit untuk kami taati. Lagian kan ya dosa kami cuma segini-segini saja. Kok harus menghadapi murka Allah yang begitu mengerikan? Saudara, kita perlu ingat bahwa murka Allah adalah tentang kekudusannya dan juga keadilannya. Ketika kita berdosa, ketika kita tidak mampu untuk taat kepada Allah, kita tidak hanya berhadapan dengan Allah yang sedikit kudus atau sedikit adil, tetapi kita berhadapan dengan Allah yang maha kudus dan maha adil. Murka Allah menunjukkan bahwa kekudusannya tidak bisa dikompromi oleh apapun. Keadilan Allah menunjukkan bahwa tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat diperhitungkan sebagai kebenaran yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebagai manusia berdosa, setiap perbuatan baik kita diikat oleh dosa. Sehingga setiap perbuatan baik itu tidak pernah tertuju kepada Allah dan tidak membawa kita kembali kepada Allah. So, Tuhan Yesus juga menegaskan hal ini dalam Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, kebaikan kita, kebenaran kita tidak pernah membawa kita kepada Tuhan kecuali jika Bapa menarik kita kepada Tuhan sendiri. Dan itu berarti Bapa menunjukkan bahwa Dia tidak hanya Allah yang kudus dan adil, tapi juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, ini sebuah kabar baik bagi keburukan hidup kita. Belas kasihan Allah menunjukkan bahwa hati kita yang condong untuk selalu menyombongkan diri untuk setiap usaha kita, hati kita sesungguhnya begitu lemah dan perlu ditolong dan dipulihkan oleh tangan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasih Allah yang tidak mengurangi sedikit pun dari keadilannya. Keadilan dan belas kasih Allah yang dengan sempurna ditunjukkan ketika Yesus, sang anak manusia itu, mengorbankan dirinya di atas salib. Sehingga saudara, melalui kematian Yesus, kita yang tadinya selalu ingin berbuat dosa, mampunya hanya berbuat dosa, kita diubahkan menjadi manusia baru yang dimampukan untuk tidak berbuat dosa oleh kuasa Roh Kudus yang mendiami kita. Saudara, apa respon yang paling tepat kepada setiap belas kasih Tuhan sekaligus keadilan Tuhan? Saya kira respon yang paling tepat adalah kita memohon ampun untuk setiap dosa kita kepada Tuhan dengan hati yang mau terus bertobat setiap saat. Saudara, jangan lagi katakan, ya sudah saya berdosa sedikit saja, toh Tuhan nanti akan mengampuni saya. Saudara, jangan lagi permisif dengan dosa. Tapi saudara, dengan iman mari kita katakan, Tuhan akan mengampuni saya. Karena saya tahu betapa mengerikannya hati saya, dosa-dosa saya. Sekaligus betapa melimpahnya belas kasih Tuhan kepada pendosa seperti saya. Kesadaran yang harusnya membuat kita setiap saat berseru, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy on us. Tuhan berbelas kasihanlah atas kami.